dengan memfokuskan kepada anak-anak miskin 8.533.000, maka saya percaya pemerintah bisa mendelivery makanan yang lebih baik, yang lebih sehat, yang lebih higienis kepada anak-anak kita. Dan anak-anak miskin kita akan bertumbuh sama dengan anak-anak dari keluarga yang mampu. Inilah sebenarnya tujuan pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi kita tidak perlu memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak yang mampu. Mereka sudah mendapatkan gizi yang cukup, bahkan lebih daripada cukup, ya. Perhatian kita fokuskan kepada anak-anak kita yang membutuhkan dari keluarga miskin. Nah, bagaimana proses deliverynya? Nah, disinilah saya memberikan judul sinergi antara makan bergizi gratis dan program Koperasi Desa Merah Putih. Kita sinergikan kedua program ini. Bagaimana caranya? Kita berikan dalam bentuk voucher, kupon kepada orang-orang tua murid dari keluarga miskin ini, sesuai dengan jumlah anak mereka. Kita berikan mereka kupon voucher, dan kupon voucher itu harus dibelanjakan di Koperasi Desa Merah Putih. Disinilah bentuk sinergi itu, sehingga omset daripada Koperasi Desa Merah Putih akan sama dengan anggaran MBG dalam 1 tahun. 40 triliun anggaran MBG akan terserap semua ke Koperasi Desa Merah Putih, sehingga kedua program ini akan bersinergi dan akan menimbulkan efek multiplier. Saya mengusulkan kita cukup membangun satu koperasi di satu kecamatan, sehingga 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia kita bisa membangun 7.285 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Pemerintah, Departemen Koperasi akan lebih mudah untuk memanage mereka. Mereka bisa membuat koperasi yang profesional, sistemnya dibangun, sumber dayanya dibangun, perlengkapannya dilengkapi dengan baik, ya, sehingga bisa benar-benar menjadi unit usaha yang kompetitif, yang tidak kalah dengan Alfamart dan Indomaret. Satu koperasi, satu kecamatan, satu Koperasi Merah Putih. Jika dalam setahun omset Koperasi Merah Putih 49 triliun dibagi 7.285 koperasi, maka satu Koperasi Merah Putih akan mendapatkan omset 5,4 miliar, 5.482 juta. Katakanlah 5.500 juta satu tahun. Bayangkan, omset yang tidak sedikit untuk koperasi yang baru, ya. Dalam 1 bulan, kalau kita bagi 12, omsetnya akan mencapai 457 juta. Satu hari 15,3 juta. Luar biasa, ya. Jika saya melihat data Koperasi Merah Putih saat ini, rata-rata omset 1-3 juta per hari. Berarti per bulan 30-90 juta. Saya kira masih sulit kita membayangkan bagaimana mereka bisa menggaji 4 pegawai dengan omset sebesar itu, atau bisa membayar biaya operasional, biaya listrik, ya, atau bahkan bisa mengembalikan pinjaman mereka ke bank. Saya kira tidak mungkin, ya. Mungkin akan disubsidi oleh pemerintah untuk membayar pinjaman ke bank dengan menggunakan dana APBN lagi, ya. Kalau saya tidak salah, ya. Mungkin saya bisa salah. Tapi kalau Koperasi Desa Merah Putih tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman bank, ya tentunya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, dengan skema ini, dengan omset 457 juta per bulan, kalau kita ambil rata-rata, katakanlah dengan perhitungan yang pesimis, moderat pesimis, ya, 15% profit, ya, maka dia akan mendapatkan profit sebulan 69 juta. 69 juta membayar gaji pegawai
4 orang masih sangat ringan, masih bisa membayar listrik, ya, air dan lain-lain, ya. Bahkan masih bisa dicadangkan untuk membayar angsuran kepada bank setiap bulan. Masih bisa kita sisihkan setiap bulan 35 juta atau 30 sampai 35 juta ke bank. Setahun masih bisa kita setorkan ke bank sekitar 400 juta. Ya. 400 juta setahun, ya. Ya, 5 tahun sudah lunas pinjaman kita, ya. Pinjaman koperasi Desa Merah Putih 5 tahun sudah lunas dari usaha sendiri, dari hasil usaha koperasi sendiri, tidak membebani keuangan negara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita bisa mengharapkan koperasi ini nantinya bisa menyiapkan bahan-bahan makanan bagi seluruh rumah tangga dari keluarga miskin di seluruh Indonesia. Mereka bisa menyiapkan beras, Indomie, telur, ikan sarden, kornet, sayur, ya. Bisa membangun etalase untuk pedagang-pedagang, peternak-peternak ayam kita di desa-desa, untuk peternak sapi kita di kampung-kampung, ya. Mereka bisa membangun etalase, bisa menyiapkan freezer untuk menyimpan daging, ya. Sehingga peternak-peternak ayam, peternak-peternak sapi kita memperoleh omset dari MBG. Bayangkan, dari MBG dia turun sampai ke bawah, sampai kepada petani-petani sayur kita, ya, bisa menjual barang-barang dagangan mereka, hasil-hasil pertanian mereka bisa dijual di sana, ya. Bahkan beras-beras yang dihasilkan oleh petani-petani kita bisa langsung dijual ke Koperasi Merah Putih. Luar biasa. Saya kira inilah visi dari Presiden Prabowo, supaya Koperasi Desa Merah Putih bisa memberikan dampak kepada perekonomian rakyat, perekonomian masyarakat yang paling bawah, sehingga mereka juga bisa merasakan hasil pembangunan kita. Koperasi benar-benar menjadi soko guru bagi perekonomian di negara kita. Ibu-ibu rumah tangga kita tahu adalah chef yang top, ya, di keluarga masing-masing. Mereka adalah koki-koki, tukang-tukang masak yang sudah memasak makanan bertahun-tahun bagi keluarga mereka dan tidak pernah keracunan. Satu rumah tangga mempersiapkan makanan terbaik bagi keluarga mereka, bagi anak-anak mereka, dengan anggaran full 15.000, satu voucher ditebus di Koperasi Merah Putih, dibelanjakan semua 15.000 menjadi makanan semua, dimasak di rumah dengan kompor sendiri, ya. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan begitu banyak anggaran, ya, untuk membangun dapur-dapur, ya, untuk membeli motor-motor, ya, membeli seragam-seragam, ya, yang semuanya nantinya itu dibebankan kepada anggaran makanan bergizi gratis. Karena bagaimanapun juga yang akan mengembalikan itu adalah omset, sehingga nanti akan memotong anggaran koperasi, anggaran makanan bergizi gratis kita. Sehingga bukan tidak mungkin dari 15.000 bisa jadi yang akan masuk ke makanan itu mungkin cuma 7.000 perak, karena investasi itu yang dikeluarkan perlu dikembalikan. Ditambah tentunya semua pengusaha juga pasti mau cuan, profit, keuntungan. Keuntungan dari mana? Dari omset, dari anggaran makan bergizi gratis itu, bukan dari mana-mana. Sehingga disunat semakin banyak, ya, yang sampai ke perut anak-anak kita. Mungkin cuma 50% paling banyak, mungkin bisa kurang dari itu. Mungkin saya bisa salah. Tetapi kalau melihat video di mana-mana yang viral, ya, kita bisa menghitung makanan itu, ya. Sangat menyedihkan. Apalagi yang paling menyedihkan adalah ribuan anak-anak kita sudah terpapar keracunan makanan dari program ini. Negara yang berniat memberikan makanan bergizi gratis malah memberikan sesuatu yang buruk kepada anak-anak kita sehingga mereka
keracunan masuk rumah sakit. Betapa sedihnya kita melihat